Halo semua, Zena TV di sini. Siapkan jantung kalian, karena hari ini kita akan masuk ke dalam teror mencekam dari film Tiongkok terbaru, Anaconda Island 2025. Sebuah pulau terpencil yang damai mendadak berubah menjadi neraka. Sekelompok ilmuwan gila berambisi mengusir penduduk setempat dengan senjata biologis yang mengerikan, ular mutan raksasa. Demi tanah, mereka menciptakan monster yang seharusnya tidak pernah ada. Langsung saja ke alur ceritanya, cekidot. Berlatar di sebuah pulau kecil bernama Xiangyang, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang tukang gas keliling bernama Han, yang saat ini sedang mengantar putrinya mau berangkat ke sekolah. Diketahui, si Han ini agak sedikit keterbelakangan mental. Namun meski begitu, bau anaknya tampak sangat bahagia bisa hidup dengan ayah yang baik seperti si Han ini. Selesai mengantar putrinya ke sekolah, Han langsung mengantar gas yang memang sebelumnya sudah dipesan oleh para pelanggan. Salah satunya adalah pemilik rumah makan bernama, kita panggil saja Yuli, yang selalu berpenampilan menarik demi menjaga para pelanggan agar tetap betah makan di sana. Sebelum pulang ke rumah, Han rutin mampir ke sekolah untuk sekedar menemui Sisi, alias kakaknya Bau. Berbanding terbalik dengan Bau yang menerima sang ayah apa adanya, Sisi justru tampak tak nyaman, malu dan gengsi mempunyai ayah seperti si Han ini. Yang hal itu dibuktikan ketika Sisi sama sekali tidak menganggapnya ayah dan pergi meninggalkannya begitu saja. Setibanya di kelas, Sisi yang masih rarung simpun malah kena prank oleh teman-temannya yang jahil. Sehingga tanpa pikir panjang, Sisi langsung melabrak si teman saat itu juga. Yang ketika pertikaian masih sedang berlangsung, tiba-tiba... Ya, muncullah ular raksasa yang entah ular jenis apa itu, di mana Han yang bermaksud pulang ke rumah pun tiba-tiba dikejutkan dengan fenomena aneh di pusat kota, ketika jalanan mulai retak dan muncul sesuatu dari dalam retakan tersebut, yang ternyata... Entah dari mana datangnya ular raksasa ini, Han yang sadar putrinya dalam bahaya pun segera pergi ke sekolah untuk menjemputnya. Di mana saat Sisi sedang terdesak, muncul Han Biang datang untuk menyelamatkannya, sehingga... beralih ke Bau yang juga didatangi oleh si ular. Bukannya langsung berlari, Bau malah tak sengaja menemukan seekor kadal hijau yang sedang keinjak oleh orang-orang. Di mana Bau yang rasa kasihan pun memutuskan untuk membawanya pulang, tepat saat ayah dan Sis datang menjemputnya. Karena si ular masih mengejar, Han dan anak-anak pun terus berlari sambil mencari tempat aman. Alih-alih menemukannya, mereka justru malah terpojok di belakang tempat sampah tepat saat para polisi muncul dan menembaki ular tersebut. Dia bernama, kita panggil saja si kakek, satu dari puluhan korban yang selamat dari kebuasan si ular. Secara kebetulan si kakek tak sengaja menemukan Han dan anak-anak sedang bersembunyi, sehingga beliau langsung membawa mereka ke tempat yang lebih aman. Disinilah mereka sekarang, berlindung di dalam sebuah kuil yang sudah terbengkalai. Tak hanya mereka saja, ternyata Yuli dan beberapa tetangga lain juga sudah lebih dulu berada di sana, sehingga untuk sementara waktu, mereka bisa sedikit bernapas lega.
Ketika Bao sedang memberi minum kadal yang sebelumnya ia bawa, tiba-tiba terdengar berita dari speaker umum yang mengatakan bahwa saat ini pulau mereka sedang mengalami bencana biologis akibat dari kecelakaan yang dilakukan oleh salah satu ilmuwan dari perusahaan Lansan, di mana kecelakaan itu tak sengaja membuat ular-ular menjadi mutan, sehingga demi keselamatan bersama, para penduduk diminta untuk segera meninggalkan pulau ini. 这帮趁火打劫的老板，这电话都打不出去，公司哪个会管你？ Sejenak kita tinggalkan dulu Han dan beralih pada seorang pengusaha bernama Paul yang merupakan pemilik perusahaan Lansan itu sendiri. Ternyata bencana biologis ini sengaja Paul ciptakan demi untuk mengusir para penduduk dari pulau ini. Tujuannya apalagi kalau bukan cuan. Paul rupanya bermaksud untuk menjadikan seluruh pulau ini menjadi tempat wisata anaconda raksasa atau Anaconda Island dengan menjadikan para bule sebagai investor utamanya. So what about the people on the block? Which signed the contract to move out, let them out. Tak hanya itu saja, Paul juga ternyata mampu mengendalikan ular-ular itu menggunakan pemancar radio dalam frekuensi tertentu. Sehingga tak heran jika para ular-ular tersebut bertindak ganas, di mana pada saat yang sama, Han dan teman-temannya yang bermaksud meninggalkan pulau ini tiba-tiba dikejutkan oleh ular yang dikirim oleh Paul. Sehingga tepat saat Sisi dan yang lain sudah berada di tempat aman, Han sendiri harus tertinggal di luar bersama Bao yang masih terus dikejar oleh si ular. Di mana salah satu warga yang bernama, kita panggil saja Samsul pun, justru dengan egoisnya malah menutup pintunya dari dalam. Han dan Bao yang dibiarkan berada di luar begitu saja. Meski Sisi sudah memohon agar dibukakan pintu, Samsul yang hanya peduli dengan keselamatan sendiri pun sama sekali tidak menggubris permintaan tersebut, dan justru malah mengancam akan mengeluarkannya apabila terus berontak dan tidak bisa diam. Dan ya, Bao berhasil membuat si ular mundur dan terjebak dalam jepitan mobil, di mana si kakek yang melihat ada kesempatan pun dengan cepat membukakan pintu dan berhasil menyelamatkan mereka berdua dari kejaran si ular. Setelah semuanya kembali kondusif, mereka pun mencoba menghubungi polisi atau saudara lain yang berada di pulau ini. Namun tampaknya seluruh alat komunikasi di pulau ini mati total karena kerusakan yang diakibatkan oleh si ular. Sehingga mereka hanya bisa menunggu akan adanya tim penyelamat yang datang ke tempat ini. Dalam keputusasaan itulah, tiba-tiba terdengar suara helikopter yang terbang tepat di atas gedung mereka saat ini. Di mana saat mereka sudah tiba di atap dan bermaksud untuk naik, tiba-tiba sementara yang lain akan turun dan mencari kendaraan untuk pergi dari tempat ini. Han yang tak ingin putrinya kembali dalam bahaya pun memutuskan untuk mengalihkan perhatian si ular dengan memancingnya menggunakan lampu suar. Ketegangan belumlah selesai, karena Han masih harus berusaha masuk ke dalam mobil untuk bisa menyelamatkan diri. Di mana si koprok Samsul malah kembali berulah dengan menyuruh si kakek untuk memacu mobilnya lebih cepat. Namun kakek yang masih memiliki hati nurani pun dengan sengaja memperlambat gas mobilnya, sehingga singkat cerita, mobil yang mereka kendarai kehabisan bensin tepat di tengah ladang jagung yang sangat luas. Bingung harus pergi kemana, Bao yang sedang melihat-lihat daerah sekitar tak sengaja menemukan sebuah stasiun kereta api yang jaraknya tidak terlalu jauh dari posisi mereka saat ini. Sehingga mereka memutuskan untuk berjalan ke sana, tepat saat Bos Paul kembali mengaktifkan pemancar radionya. Setibanya di dalam kereta, si kakek yang ternyata pernah menjadi seorang masinis langsung mencoba untuk menyalakan keretanya. Sementara yang lain masih memeriksa ruangan sekitar untuk memastikan tidak ada ular yang memenuhi keretanya. Yang ketika Sisi sedang undur-unduran, tiba-tiba
Ternyata tidak hanya Han saja yang bersembunyi di kereta ini. Sudah ada beberapa tetangga lain yang selamat dan lebih dulu ada di sana. Dengan fakta bahwa tak ada lagi tempat yang aman, mereka mau tidak mau harus saling melindungi satu sama lain. Setelah kereta berhasil menyala, si kakek langsung tancap gas untuk pergi ke pelabuhan agar bisa segera meninggalkan pulau ini. Di sana, Bao juga menunjukkan pertumbuhan si kadal yang menurut si kakek ukurannya terlihat janggal. Bagaimana tidak, baru beberapa jam mereka pergi, kok si kadal terlihat sudah tumbuh 2 kali lebih besar dari sebelumnya. 这都长这么大了，它还在长身体，长得快，快回去。那长得 Saat ditanya, kenapa kakek sangat baik padaku, kakek pun menjawab bahwa dirinya dulu pernah mempunyai cucu yang seumuran dengan Bao. Kakek sangat menyayanginya. Namun sekarang cucunya sudah meninggal dunia karena sebuah insiden kecelakaan. Sehingga melihat anak baik seumuran Bao membuat kakak merasa sangat bahagia karena seolah bertemu lagi dengan cucunya. 好后火啊！ Tak lama, mereka yang ada di gerbong belakang tiba-tiba dikejutkan dengan sosok pria misterius yang mengenakan Severance atau masker khusus yang biasa digunakan di lingkungan industri kimia. Si pria yang bernama Saki mengaku bahwa dirinya adalah salah satu anggota peneliti yang sedang mencari satu lagi hewan eksperimen yang lepas dari laboratorium. Dan tebak hewan apa itu? 越来越近了，这个吗？ Ya, hewan yang dimaksud adalah si kadal yang saat ini dibawa oleh Bao. Tubuhnya kini semakin bertambah besar hanya dalam hitungan waktu beberapa menit saja. Saki mengatakan bahwa kadal itu harus segera dimusnahkan, karena jika tidak, maka si kadal akan berubah seperti ular-ular raksasa yang mereka temui sebelumnya. 吃了我们所有人，太乖了，别弄死它！弄死他！ Sontak hal itu membuat Bao dan Han keberatan, karena selain si kadal sangat menurut kepada Bao, Han sebagai ayah tentu tak ingin Bao menjadi sedih. Sehingga terjadilah keributan di antara mereka, yang ketika perselisihan sedang berlangsung, tiba-tiba dan sungguh betapa teganya Saki dan yang lain ketika meninggalkan Han di gerbong belakang, tepat saat si ular muncul dan bermaksud menyerangnya. Di mana si kakek yang baru mengetahui kejadian itu pun langsung mengancam Saki untuk membukakan pintu dan bermaksud untuk mengorbankan dirinya. Menggunakan gagang sapu yang digulung dengan kain, si kakek langsung membakarnya kemudian dia gunakan untuk menakuti si ular. Awalnya cara itu berhasil, hingga tak lama tiba-tiba saja pemancar kembali mengeluarkan sinyal yang kali ini jauh lebih kuat, sampai-sampai membuat kuping mereka kesakitan, di mana itu juga mempengaruhi si kadal yang tiba-tiba keluar dari tas si Bao, sehingga ternyata itu adalah si kadal yang benar-benar sudah berubah menjadi mutan. Tak langsung pergi. Si kadal ternyata benar-benar sudah menurut kepada Bao. Namun karena takut terjadi apa-apa kepadanya, Han segera mengajak mereka untuk kabur tepat saat ular-ular kembali bermunculan. Kakek meminta Han untuk bawa Yuli dan anak-anak naik ke atas gerbong kereta. Sementara dia sendiri akan menahan ular-ular di bawah sana. Kakek sadar jika kali ini dirinya tidak akan selamat. Namun itu bukanlah perkara besar. Karena hal terpenting bagi kakek adalah bisa melihat Bao selamat dari semua kekacauan ini. Beralih ke Paul yang baru mengetahui tentang si kadal yang sudah berevolusi dan tidak bisa dikendalikan. Paul dan para petinggi sepakat untuk memusnahkan semuanya. Semua yang ada di pulau tersebut dengan tujuan untuk menghilangkan saksi dan barang bukti. Di mana hal itu terdengar langsung oleh Saki dan Han yang baru saja kembali berkumpul. Sehingga mereka harus segera pergi meninggalkan pulau ini. And destroy Xiangyang Street and make it look like a natural disaster. 我们必须把消息传出去，一定可以阻止的。 Saki juga memberitahu bahwa masih ada alat komunikasi yang bisa digunakan untuk meminta pertolongan. Alat itu berada di laboratorium yang tidak jauh dari tempat mereka saat ini. Ya ketika mereka akan bergegas pergi, tiba-tiba
Ya, muncullah ular yang ukurannya jauh lebih besar dari sebelumnya. Kali ini, Hanlah yang akan berkorban demi anak-anak tercintanya. Meski berat, Han yang sudah bulat dengan keputusannya pun segera menitipkan anak-anak kepada Yuli. Sementara dia sendiri akan kembali ke atas gerbong untuk menghadapi si ular seorang diri. Singkat cerita, Yuli dan anak-anak akhirnya berhasil turun dengan selamat. Begitu juga Han yang ternyata berhasil selamat dari ledakan barusan. Kejadian ini seketika menyadarkan Sisi tentang betapa luar biasanya kasih sayang seorang ayah yang rela mengorbankan nyawanya demi sebuah keluarga. Di mana Sisi yang merasa sangat menyesal pun akhirnya mengesampingkan egonya dan menerima Han apa adanya. Singkat cerita, tibalah mereka di lab yang dimaksud. Dari bekas darah yang berceceran di lantai dan beberapa mayat yang tergeletak begitu saja, sudah jelas bahwa sebelumnya telah terjadi sesuatu yang mengerikan di lab ini. Mereka pun mulai mengelusuri satu persatu ruangan untuk mencari alat komunikasi yang bisa digunakan, di mana Paul yang mengetahui hal itu pun langsung mengerahkan seluruh anak buahnya untuk jangan biarkan mereka keluar hidup-hidup dari pulau ini. Alih-alih menemukan alat komunikasinya, Han justru tak sengaja memasuki ruangan bekas para ilmuwan melakukan penelitian. Di situ Han menemukan serum yang sepertinya bekas digunakan untuk menyuntik para ular, sehingga tanpa pikir panjang, dia pun memutuskan untuk membawanya. Tak lama, muncullah Paul dan anak buah yang langsung menggeledah seluruh tempat, sementara Han dan Yuli akan mengalihkan perhatian mereka. Dan untuk Bao dan Sisi harus mencari alat komunikasi agar bisa segera meminta bantuan, yang ketika mereka sudah menemukannya dan hanya tinggal menyambungkan satu kabel lagi, ada satu ular yang sedang ngaringkuk tepat di bawah gardu telepon, di mana Sisi yang panik pun malah tak sengaja menjatuhkan baskom bedah, sehingga beruntung mereka berdua masih di tangtayungan. Sisi yang melihat ada kesempatan dengan cepat menyuruh Bao untuk mengambil telepon. Yang setelah tersambung dengan pihak kepolisian, Bao pun memberitahukan keberadaan mereka saat ini. Di mana Paul sendiri akhirnya berhasil menemukan keberadaan Han dan langsung menembakinya saat itu juga. Nahas, Han harus tertembak pada bagian vital yang membuatnya langsung tumbang. Dia tiba-tiba teringat dengan serum yang sebelumnya dia bawa. Sempat terdiam, Han yang merasa tak punya opsi lain pun nekat menyuntikkan serum itu pada tubuhnya, tanpa tahu bahwa serum tersebut sama sekali belum pernah digunakan pada manusia. Dan ya, inilah Han si manusia orai. Alih-alih meninggal dunia akibat keracunan, tubuhnya justru mengalami peningkatan stamina yang signifikan. Bahkan berhasil melumpuhkan satu persatu anak buah Paul, termasuk Paul sendiri, yang harus rela kehilangan telinganya akibat dicapluk oleh si Han ini. Tak hanya membuatnya menjadi lebih kuat, serum itu juga ternyata membuat kesadaran Han semakin menghilang, sehingga menyadari dirinya tak lama lagi akan kehilangan kendali. Han dengan cepat mencari keberadaan Bao dan yang lainnya. Dalam kondisi setengah sadar, itulah Han segera meminta Yuli untuk membawa anak-anak pergi dari gedung ini, sementara dia sendiri akan menahan serangan Paul dan anak buahnya. Menggunakan kain bekas yang disambung, Han berencana menurunkan mereka dari gedung ini dengan cepat. Yang ketika mereka sudah sampai di bawah dan akan pergi dari pulau ini, tiba-tiba ya, muncullah si ular yang kali ini memiliki ukuran jauh lebih besar dari sebelumnya. Disusul dengan kemunculan Paul yang langsung menaktifkan radio pemicu agar si ular menghabisi Yuli dan anak-anak. Alih-alih menyerang Yula, si ular yang sudah tidak bisa dikendalikan pun justru malah memakan Paul dan si asisten, hingga mereka berdua modar saat itu juga.
Beruntung si kadal muncul di waktu yang tepat, meski pada akhirnya dia juga dibuat tumbang oleh si ular. Namun hal itu setidaknya memberi waktu untuk Sisi pergi ke gudang senjata, mengambil pelontar api, menyeburkannya, hingga si ular mundur, melemparnya dengan sebuah dinamit. Dan inilah yang terjadi selanjutnya. Beberapa hari setelah bencana mengerikan itu, warga yang berhasil selamat pun mulai membangun kembali kota mereka yang rusak, di mana Bau dan si kakak kembali melanjutkan hidup dengan akan menjadi pawang ular bersama Panji sang petualang. Film ini mengajarkan kita bahwa ambisi yang tidak terkendali dan keserakahan manusia seringkali menjadi senjata makan tuan. Sains yang disalahgunakan demi kekuasaan tidak akan membawa kemajuan, melainkan kehancuran total bagi semua orang. Bagaimana menurut kalian? Apakah tindakan para ilmuwan itu pantas mendapatkan karma tersebut? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan film menegangkan lainnya di Zena TV. Sampai jumpa, bye-bye!